Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Salsabila. Saya dari kelas PAI 6C. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ushul Fiqh 2, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Rina Juliana. Kali ini kita akan membahas mengenai istinbat. Yang akan dibahas yaitu pengertian, dasar hukum, macam-macam istinbat, cara melakukan, hasil, dan produk istinbat. Nah, tonton terus ya video ini. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengertian istinbat, yang mana kita akan membahas pengertian istinbat secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, istinbat merupakan bermakna mengeluarkan. Nah, apa sih maksud dari mengeluarkan tersebut? Yaitu telah dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, karangan Wahbah Al-Zuhaili. Al-istinbatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah min adillatihat tafsiliyah. Artinya, istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum syara' dari nas dengan menjaga redaksi nas. Nah, maksudnya di sini istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum syara'. Hukum syara' itu seperti apa? Hukum syara' itu ketentuan ataupun aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu termasuk hukum Islam yang bisa disebut juga dengan hukum syara'. Nah, terus dari nas, kita mengambil hukum tersebut dari nas. Maksudnya nas di sini ialah Al-Qur'an ataupun hadis. Nah, itulah secara bahasa. Jadi, istinbat secara bahasa merupakan mengambil hukum dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Terus, menurut istilah itu telah dijelaskan dalam buku Filsafat Hukum Islam, karangan Syukuri, yaitu istinbat merupakan mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan dari kandungan hukum dari nas-nas tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu mengeluarkan makna dari Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang penting ataupun yang perlu dalam hukum syara'. Nah, itulah pengertian dari istinbat menurut bahasa ataupun istilah. Baik, di sini kita akan membahas mengenai dasar hukum istinbat. Di sini ada dua, yaitu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Di sini yang berdasarkan Al-Quran itu terdapat dalam buku Istinbat Hukum, karangan Rahmawati, di mana dalam buku tersebut ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum istinbat. Nah, di sini saya akan hanya mengambil dua ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar hukum istinbat. Yang pertama yaitu ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad SAW serta ulul amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran ataupun sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Maksud dari ayat tersebut ialah pentingnya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum yang merupakan prinsip dasar dari istinbat. Nah, yang kedua, dasar hukum istinbat itu terletak pada Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
فالله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Artinya, apa saja yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum istinbat dari hadis. Di sini saya telah mendapatkan 2 hadis. Yang pertama ada dari Imam At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, nomor hadisnya 1249, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Naddarallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha muballaghi aw'a min sami'. Artinya, semoga Allah memberikan cahaya kebaikan kepada orang yang telah mendengarkan perkataanku, lalu menjaganya, kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya. Bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengarkannya langsung. Maksudnya dari ayat tersebut yang berhubungan dengan dasar hukum istinbat, yaitu perintah menyampaikan ilmu sesuai dengan apa yang telah didengarkan dari Nabi, menunjukkan pentingnya menjaga keaslian nas tersebut. Terus selanjutnya yaitu ada hadis dari Sunan Abu Daud dalam kitab hadis Irbad bin Sariyah tentang sunnah, nomor hadisnya 4607, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Fa'ausina qala usikum bitaqwallah wasma' wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدثين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور fa inna kulla bid'atin dhalalah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami nasihat yang membuat hati kami takut dan mata kami menangis. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat." Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat kepada pimpinan, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat banyak perbedaan. Maka wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang teguhlah ia dan gigitlah dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama karena setiap bid'ah itu sesat." Nah, maksud dari hadis tersebut yang berhubungan dengan dasar hukum istinbat, yaitu pertama menekankan pentingnya berpegang pada sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Yang kedua, larangan terhadap bid'ah. Yang ketiga, perintah taat kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak. Nah, itulah dasar hukum istinbat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam istinbat.
dalam buku Ushul Fiqh karangan Ramli itu terbagi menjadi dua macam, yaitu istinbat lafziyah dan istinbat maknawiyah. Istinbat lafziyah itu adalah istinbat hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya. Misalnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, di kata lafaz kutiba, yaitu mewajibkan seorang itu untuk berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk orang-orang yang beriman agar berpuasa. Itu yang dimaksud dengan istinbat lafziyah. Jadi mengambil suatu hukum dari segi lafaznya. Yang kedua ada istinbat maknawiyah, yaitu mengambil hukum yang ditinjau dari segi maknanya, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud ayat tersebut. Nah, itulah macam-macam dari istinbat. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai cara melakukan istinbat. Di sini saya mengambil rujukan dari buku Ushul Fiqh 2 karangan Ibu Rina Juliana dan kawan-kawan. Di sini cara melakukan istinbat itu terbagi menjadi 8 cara. Yang pertama penggunaan kias, yang kedua teks analisis teks agama, yang ketiga mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat, yang keempat pertimbangan prinsip usul fiqh, yang kelima melakukan ijtihad bersama, yang keenam mengkaji secara kritis terhadap masalah terbaru, yang ketujuh pengembangan etika dan moral dalam Islam, yang kedelapan penguasaan teks Al-Quran dan hadis. Nah, tadi saya sudah memaparkan apa itu pengertian dari istinbat, macam-macam istinbat, cara melakukan istinbat. Nah, di sini kita akan membahas apa sih hasil dari istinbat hukum tersebut. Bagaimana sih contohnya? Di sini saya telah memaparkan beberapa contoh hasil ataupun produk istinbat. Yang pertama ada syariah. Syariah yang menjadi wilayah hukum Islam. Yang kedua ada fikih. Nah, fikih tersebut merupakan hasil nyata dari pemikiran para mujtahid yang bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Yang ketiga ada fatwa. Nah, hukum Islam yang berbentuk fatwa merupakan hasil ijtihad perorangan maupun lembaga. Yang keempat, keputusan peradilan agama. Nah, jadi keputusan peradilan agama ini juga merupakan hasil istinbat. Nah, itulah beberapa contoh dari hasil istinbat. Nah, baik, itu saja pemaparan materi kita pada kali ini, yaitu tentang istinbat. Semoga apapun yang saya paparkan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya memohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.